Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Agus Pidi bersama saya Agus Pidi. Dan hari ini teman-teman kita akan unboxing paket lagi teman-teman. Ya seperti yang teman-teman tahu, saya sedang ngekos ya teman-teman. Sedangkan akhir-akhir ini saya sedang boros sekali. Ya kurang lebih 2 bulan terakhir ini ya, terutama di bagian makan, karena saya makannya beli teman-teman ya, sering beli nasi bungkus, nasi padang, ayam geprek dan macam-macam. Jadi kalau dihitung itu lumayan boros teman-teman ya. Jadi saya putuskan untuk membeli sebuah rice cooker teman-teman. Ini adalah sebuah rice cooker dari Cosmos dan bentuknya itu keren teman-temannya, dan harganya juga masih masuk akal, yaitu di 200 ribuan sampai 300 ribuan teman-teman. Jadi tergantung di mana teman-teman beli. Oke, seperti apa rice cookernya? Langsung saja kita akan unboxing paket ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini dia paketnya. Sebenarnya ini saya belinya di daerah saya juga ya. Saya di Bali dan saya belinya ini di Denpasar. Ya, ini pengirimannya kurang lebih 2 hari karena saya nggak pakai yang instan ya, juga saya nggak buru-buru untuk beli ini. Jadi ya langsung saja kita unboxing paketnya. Oke, ini dia teman-teman, rice cookernya. Mungkin dari atas teman-teman sudah lihat, ini dia Cosmos dengan seri CRJ3375 yang warna grey atau abu-abu ya. Ya, di sini ada keterangan-keterangan, kemudian ini apa ya? Penanak nasi serbaguna, ini serinya, kemudian ini ya, quotes ya, cocok untuk memakai sehari-hari, kado ulang tahun mama, oke. Kado ulang tahun istri, perlengkapan dapur, pengantin baru. Sedangkan saya anak kos, harusnya ditambah mudah untuk anak kos ya. Oke, itu dia bagian atasnya nih ya teman-teman ya. Ini bagian depannya. Nah teman-teman sudah lihat tampilannya, ini ganteng banget sih teman-teman ya. Saya beli ini karena satu memang fungsinya untuk masak nasi, yang kedua tampilannya saya lihat itu di review-review ganteng teman-teman. Jadi ya boleh lah ya saya beli ini. Kemudian dengan di sini ada mereknya, seri, kemudian ukurannya ini 1,8 liter teman-teman, lumayan besar sekali, food grade, kemudian pancinya anti lengket, ada pengukur serbaguna, kemudian ada cup pengukur dan juga sendok nasi. Dan ini Cosmos yang seri Lumo ya, Lumo series. Nah, saya gambarnya warna grey. Sisi kirinya ini ada sedikit keterangan kapasitas, daya masukan 400 watt, tegangan 220 volt, dan keterangan lainnya. Di sini ada fungsinya memasak nasi, menghangatkan, mengukus. Kemudian di sini ada seri warnanya teman-teman, ada warna hitam, putih, dan grey. Jujur yang warna grey ini agak sulit saya cari teman-teman. Untungnya saya dapat satu. Ini keren sih warna grey. Oke, belakangnya ini sama kayak yang depan tadi. Sedikit ada perbedaan. Oke, di belakang ini ada 2 warna ya. Ini ada gambar putih dan warna hitam. Kemudian di sini ada tulisan Smart Heating System, nasi matang sempurna. Ya mungkin ada teknologi baru di dalamnya, saya juga kurang paham. Sisi kanan kiri harusnya sama ya. Ya, kanan kiri sama. Dan bagian bawah polos. Dah, itu aja. Langsung saja kita buka. Oke, ini dia rice cookernya teman-teman ya. Wow, iya emang ganteng sih teman-teman ya, ganteng banget. Ini warna abu-abunya itu keren sih sebenarnya teman-teman. Dan dari atas ini bahannya emang plastik sebenarnya. Dan di sini ada lubang, tulisnya lubang udara. Ini mengeluarkan uap panas juga ketika beroperasi dengan menggunakan panci lain selain panci aslinya. Oke. Ya ini keren banget ya teman-teman. Di atasnya polos, ada lubang ventilasi udaranya, dan juga ini ada tentengannya itu. Ini plastik ya teman-teman. Plastik tapi solid, lumayan solid. Kemudian iya. Oke. Pertama
Ada satu yang saya notice teman ya, kabelnya ini nggak bisa dicabut, jadi dia langsung nyambung teman-teman ya, nyambung di rice cookernya. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Nah, kita lihat bagian depannya teman. Nah, depannya seperti ini, ada logo Cosmos, ada mode cook atau memasak, tidak ada serinya, kemudian new warm atau menghangatkan, hangat. Dan di sini ada tombol untuk pindah ke mode masak maupun mode menghangatkan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini bagian samping ini warnanya abu-abu silver gitu teman-teman, karena ini bahannya nggak tahu ya ini stainless atau apa ya. Ya besi lah, besi stainless mungkin. Dan ini ada gagangnya. Bagian belakangnya itu ada ya ini sedikit keterangan energi, dan belakang ini adalah cup untuk menampung air, jadi uap panas saat kita masak. Nanti yang berlebihnya disimpan di belakang sini. Jadi ini bisa dibuka dan dibersihkan ya. Ini gampang, tinggal ditarik aja, kemudian pasang lagi, kita tinggal dorong. Sudah. Nah, sekarang bagaimana cara membuka atasnya? Ya, seperti teman-teman yang sudah lihat, di sini ada bagian bentuk persegi ini ya. Jadi tinggal ditarik. Sebentar, saya takut jatuh. Tinggal ditarik. Nah, agak keras ya. Oke. Teman-teman mungkin bisa pegang di sini, ini. Iya. Mungkin ditekan dan tarik. Itu lebih gampang sih daripada tinggal tarik aja. Ini pegangnya kayak di sini. Nah, enak sekali. Oke, di dalamnya teman-teman, pertama kita mendapatkan kartu garansi dari Cosmos, ya, manual book dan kartu garansinya. Kita singkirkan. Di sini kita mendapatkan panci. Kita dapat sendoknya yang masih terbungkus plastik. Buka saja. Ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Oke, dia ada gerigi-geriginya seperti ini, dan saya rasa ini cukup kecil ya. Setelah saya di rumah, ini punya saya yang di rumah agak gede. Nggak tahu ya apa memang segini atau ini kekecilan. Oke. Itu aja untuk sendoknya. Kemudian di sini kita mendapatkan kukusannya yang bahannya plastik tentunya teman-teman ya. Iya, saya rasa ini kita harus cuci dulu sebelum gunakan ya teman-teman. Ya, sebelum kita pakai kita masih harus cuci dulu. Ini nanti posisinya di sini. Kita singkirkan dulu. Nah, di sini ada cup pengukur teman-teman ya. Dan di sini ada kelihatan angka-angkanya agak samar sih teman-teman. Ini ada angka berapa ini agak samar ya? 40, 80, 120, 160. Ini nggak tahu ya, mili mungkin gitu. Kemudian sebelahnya dia 1/4, setengah, kemudian 3/4. Iya, depan belakang. Ini lumayan. Kemudian nah, ini bagian pancinya. Jujur ringan banget sih, nggak kayak punya saya di rumah ya. Ini saya di rumah mungkin ya karena ukurannya kayak lebih besar yang di rumah, dan itu juga rice cooker yang sudah lama teman-teman. Mungkin teknologinya sudah beda jauh. Jadi ini lebih ringan dan lebih. Ini juga udah ada lengket ya teman-teman. Nyaring banget suaranya. Oke, di dalamnya ada logo Cosmos, ini emboss kayak gitu dia, mungkin nggak kelihatan ya. Nah ini embossnya, menarik. Oke, itu dia si teflon atau pancinya bukan. Oke, di dalamnya ini ada kertas pembatas. Oke, bagian dalamnya teman-temannya ini sudah bahannya stainless steel ya, dari sumber yang saya dapatkan. Ini stainless steel dan juga anti karat pastinya. Kalau ini nggak anti karat ya bahaya buat makanan kita ya. Kemudian dalamnya ini bagian pemanasnya,
Ini cukup luas. Dalamnya juga bahannya besi apa ya, stainless. Cuman nggak tahu jenis stainlessnya, karena beberapa jenis stainless itu mengkilap sekali teman-teman. Ini kayak agak buram ya, mungkin ya teman-teman yang tahu bisa komen ya. Ini cukup luas, dan nanti pancinya ini kita masukkan untuk memasak nasi. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Sekarang kita akan cuci dulu ini sebelum kita gunakan ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya cuci teman-teman ya, di sini saya lupa bilang, di sini ada karetnya juga teman-teman ya. Dan ada beberapa rice cooker yang mungkin harganya lebih mahal, dia bisa dilepas ini ya teman-teman ya, si tutup di atasnya, sehingga kita bisa lepas karetnya untuk dibersihkan. Sedangkan ini nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman mungkin perlu lap basah dan lap kering untuk membersihkan bagian sela-sela dalam dan juga bagian luarnya. Oke, itu aja. Langsung kita cuci. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini dia rice cookernya. Kalau dari dapur ya, ini masih cukup sempit di sini. Nanti saya akan rencananya memasang sebuah rak di area sini, area sebelah sini, untuk memindahkan si galon ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba dulu deh teman-teman. Ini cucinya kita akan colokkan dulu. Oke, ini teman-teman ya untuk si wadahnya. Kemudian mungkin kita akan gunakan air galon. Sorry ya, mungkin kalau agak ribet teman-teman ya. Saya rasa sedikit dulu. Mungkin nanti airnya ini akan saya gunakan untuk memasak mie teman-teman. Dan ini sudah saya cuci ya barusan ya teman-teman. Oke, kita taruh seperti ini, kita tutup, dan jadi kita akan coba teman-teman ya, kira-kira berapa lama air ini masak ya. Ini waktunya ini 21.57 teman-teman ya. Kira-kira berapa lama dia membutuhkan waktu untuk memasak air itu. Oke teman-teman, jadi ini sudah 22.02, kurang lebih ya 5 menitan lah ya. Kita akan lihat dulu. Tapi di sini belum ada uap-uapnya sih. Ya sudah berasa panas, hangat sih. Kita akan lihat ya seberapa. Oke, dia udah mulai mendidih ya sebenarnya. Belum mendidih juga sih, sudah panas. Oke, seperti itu. Sudah ada gelembung-gelembung airnya ya di bawah ya. Kita akan tunggu beberapa menit lagi. Oke teman-teman, ini sudah 22.08 teman-teman ya. Dan teman-teman sudah lihat ini asapnya sudah ngepul ya. Dan kita lihat, panas sekali. Oke, dan airnya mendidih, panas sekali. Oke, jadi aman ya teman-teman, kurang lebih nggak sampai 10 menit sih airnya sudah mendidih. Mantap. Oke, mungkin kita akan coba pakai masak mie deh teman-teman ya. Ini mie goreng. Ini bukan di endorse ya teman-teman. Akan masukkan ini udah 2 menit. Masih belum. Kita akan tunggu sebentar lagi.
teman-teman, jadi itu dia unboxing dan juga cara menggunakan ya teman-teman sebuah rice cooker tadi. Walaupun cara makainya ya pakai masak mie, jadi ya teman-teman tahu lah kita anak kos jadi harus kreatif. Kenapa saya masak mie ya sebenarnya karena saya belum beli beras. Mungkin besok saya akan beli beras, mulai akan masak nasi, dan ya untuk lauk sesekali masih kita beli lah. Untuk lauk telur ceplok sudah cukup, atau mungkin telur rebus dan ditambahin bubuk cabai ini teman-temannya, dan ini nggak di-endorse jadi saya lihat belakangnya aja. Dan juga ada saus sambal teman-temannya di sana. Sudah cukup, sudah sangat amat cukup. Nah itu, jadi teman-teman bisa lihat tadi untuk rice cookernya tuh ukurannya lumayan nggak terlalu gede juga ya, karena dia 1,8 liter teman-teman. Dan teman-teman lihat sih looksnya, tampilannya yang warna abu-abu itu gimana ya, manis banget teman-teman ya. Jadi ya saya puas teman-teman ya dengan harganya yang 350.000 teman-teman ya, itu sudah mantap banget. Dan sekarang saatnya kita akan cobain ini. Ini adalah mie goreng teman-teman ya. Jadi sekarang saya masaknya udah benar mie goreng, tapi kalau mie goreng saya sukanya kuahnya dikit. Nah ini tumpah. Oke. Jadi ini mie goreng kita akan isi. Ya seperti mie goreng pada umumnya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe kalau sudah ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.